Anggota keluarganya bisa segera diselamatkan tim penyelamat. Saat hadir, Emil pun langsung berdialog dengan keluarga korban untuk menenangkan mereka. Saat menjawab pertanyaan keluarga korban, Emil pun juga menjelaskan bahwa harapan untuk menyelamatkan para santri yang terjebak reruntuhan masih tinggi. Ia pun bahkan menyebut masih banyak tanda-tanda kehidupan dari para korban yang terjebak di reruntuhan bangunan. Sedangkan untuk tim penyelamat, Emil bilang hingga kini terus bekerja simultan tanpa henti dengan tentu saja menerapkan prinsip kehati-hatian agar bangunan ambruk yang masih rapuh tidak memunculkan korban kembali. Tapi mereka masih hidup, tanda-tanda kehidupan, masih bisa menjangkau air, masih bisa bernapas. Ya, bismillah. Mereka bahkan menurut saya sudah sangat berani, artinya sesuatu yang kelihatan mentok nggak berhenti mereka. Mereka tambah lagi alat dipahat, jadi alat itu kayak di ini gitu pakai tangan kayak, tapi dok dia kebuka sedikit dia bisa tarik dan nggak lambat. Karena apa? Karena kan itu butuh tenaga ya. Jadi kalau misalnya sudah terlalu lama dia ditarik paksa, komandannya harus ganti orang baru. Karena kalau enggak sudah nggak konsentrasi bahaya. Nanti malah membahayakan mereka yang masih ada di lapangan. Adik-adik kita yang masih di dalam Bu. Jadi timnya ini udah dari Jakarta, Semarang juga udah datang. Ya, alat-alatnya juga udah disupport tambahan lagi. Soal korban meninggal dan juga yang mengalami luka, saudara, kita akan sapa jurnalis Kompas TV dari dua rumah sakit yang berbeda. Ada di Rumah Sakit Otopuro Sidoarjo dan juga Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV kami yang sudah bersiap di sana. Dari Rumah Sakit Siti Hajar ada Andi Mas Budi, dan juga di Rumah Sakit Otopuro ada Alfian Rahman. Selamat siang teman-teman. Saya akan ke Rumah Sakit Islam Siti Hajar terlebih dahulu dengan Andi Mas Budi. Andi Mas, bagaimana data terakhir yang Anda peroleh dari rumah sakit, baik korban luka maupun korban meninggal dunia di sana? Ya, memang sampai saat ini pasca peristiwa ambruknya bangunan musola yang ada di Pondok Pesantren Buduran, korban sudah dilarikan ke Rumah Sakit Siti Hajar. Dari 52 korban yang ditangani oleh Rumah Sakit Siti Hajar, satu meninggal dunia, sementara satu lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Mojokerto karena harus menjalani operasi bedah saraf. Sementara 9 lainnya menjalani rawat inap sampai saat ini di rumah sakit ini. Sementara sisanya sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya membaik dan hanya mengalami luka ringan. Sementara itu dari 9 korban yang menjalani rawat inap, 3 orang dijadwalkan hari ini tadi menjalani operasi karena mengalami luka yang cukup parah, namun kondisinya semakin membaik. Gitu. Oke, Andi Mas Budi, ini ada yang sudah pulang, namun ada yang rawat inap, 9 orang rawat inap, dan juga masih ada yang menjalani operasi. Dari korban kita akan bedah terlebih dahulu. Korban luka di sana, apa yang dialami para korban setelah pondok pesantren atau musola yang ada di pondok pesantren ini runtuh? Luka-luka seperti apa yang dialami di sana dan bagaimana penanganan yang kini? Sebagian besar korban memang mengalami luka seperti bekas tertimpa benda yang cukup berat. Selain itu juga mengalami sesak nafas karena saat peristiwa itu terjadi, debu-debu yang ada di sekitar lokasi terhirup oleh para korban, sehingga penanganan medis dilakukan cukup cepat oleh rumah sakit, sehingga akhirnya para korban bisa kembali kondisinya membaik. Oke, kalau tadi Anda juga menyebutkan bahwa di Rumah Sakit Siti Hajar ada 1 orang yang meninggal dunia. Sudah diketahui siapa? Halo? Iya, Andi Mas Budi, bisa kembali mendengar suara saya dengan baik? Andi Mas Budi? Ya. Oke. Saya ulangi lagi pertanyaan saya, ada 1 korban meninggal dunia seperti yang tadi Anda sampaikan. Sudah diketahukah siapa? Memang 1 korban saat dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar ini dinyatakan meninggal dunia dan kemarin sudah dikembalikan ataupun dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Korban bernama MF, berusia 14 tahun, asal Jawa Timur. Oke,
14 tahun korban sudah dibawa ke rumah duka dan ini juga ada 9 orang yang saat ini juga menjalani rawat inap. Apa yang diderita dan apakah ini seluruhnya adalah santri atau ada pengurus ponpes? Untuk 9 orang yang menjalani rawat inap memang keseluruhan dipastikan adalah santri dari pondok pesantren tersebut. Sebagian besar kondisinya sudah mulai membaik, dan namun 3 di antara ini harus menjalani operasi karena harus mengalami patah tulang. Sementara itu memang Rumah Sakit Siti Hajar sejak kemarin malam hingga siang tadi terus didatangi oleh keluarga dari korban yang mencari keberadaan keluarganya. Mereka datang ke sini untuk mengetahui keberadaan keluarganya. Namun pihak Rumah Sakit Siti Hajar memastikan dari 9 korban yang ada di rumah sakit ini saat ini sudah ditemani oleh keluarganya masing-masing, sehingga ketika para keluarga atau keluarga ini datang ke Rumah Sakit Siti Hajar untuk mencari keberadaan korban ataupun keluarganya yang lain, bisa dicari di rumah sakit yang lainnya, di RSUD maupun di Rumah Sakit Delta. Oke, terakhir ini Andi Mas Budi, sebelum saya akan berlanjut ke Alfian Rahman. Andi Mas Budi, apakah di Rumah Sakit Siti Hajar ini juga dipasang sebuah plang atau tanda untuk bagi keluarga ini mengetahui siapa saja korban akibat runtuhnya musola ponpes tersebut? Iya, sejak malam tadi memang Rumah Sakit Siti Hajar telah mendirikan krisis center, di mana krisis center ini dibuat untuk memudahkan para warga untuk mencari keberadaan dari para keluarga yang menjadi korban reruntuhan sebuah musola yang ambruk di Pondok Pesantren Buduran. Krisis center ini dilengkapi dengan data-data atau serta nama, alamat lengkap dari para korban yang dirawat di sini. Selain itu juga pihak Rumah Sakit Siti Hajar sampai detik ini terus menyiapkan sejumlah petugas dan juga dokter jaga untuk kesiapan apabila nantinya korban yang masih dalam pencarian ini ditemukan dan dibawa ataupun dievakuasi ke Rumah Sakit Siti Hajar. Baik, terima kasih Andi Mas Budi, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Rumah Sakit Siti Hajar yang menyampaikan bahwa ada 52 orang korban di sana, 1 orang meninggal dunia dan sudah dibawa ke rumah duka, 9 orang rawat inap, 3 diantaranya menjalani operasi patah tulang. Terima kasih, dan selanjutnya saudara kita juga akan mengetahui bagaimana kondisi korban yang saat ini berada di Rumah Sakit Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Alfian Rahman. Alfian, tadi di Rumah Sakit Siti Hajar ada 52 korban. Lalu bagaimana di Rumah Sakit Notopuro hingga siang ini? Ada berapa banyak korban, baik itu korban luka dan juga meninggal dunia di sana? Ya Reza, hampir sama dengan Rumah Sakit Siti Hajar. Di Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur sendiri ada 40 pasien atau korban begitu yang ditangani sejak semalam hingga saat ini. Namun kami akan merinci dari 40 pasien tersebut, ada 2 orang meninggal dunia atas nama Muhammad Masudul Haq, usia 14 tahun, dari Duku Pasir, Surabaya, meninggal sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Kemudian korban meninggal dunia yang kedua yaitu Muhammad Soleh, usia 22 tahun, berasal dari Tanjung Pandan, Bangka Belitung, meninggal dunia sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Kami mengkonfirmasi kepada Direktur Rumah Sakit RS Notopuro Sidoarjo, begitu ada Dr. Ato Irawan yang membenarkan hal tersebut dan juga mengklaim bahwa kedua jenazah ini sudah bertemu dengan keluarganya, begitu satunya sudah diambil oleh pihak keluarga untuk dikebumikan di daerah asal, sementara yang satunya lagi yang berasal dari Bangka Belitung begitu masih dalam proses pemulasaran di ruangan jenazah yang ada di RSUD Sidoarjo ini, dan kemudian akan menunggu jadwal untuk penerbangan memberangkatkan jenazah ke Bangka Belitung. Hingga sampai saat ini dari 40 tersebut ada 2 orang meninggal, sementara 30 orang lainnya sudah dinyatakan dapat dipulangkan atau rawat jalan, sementara masih ada sisa begitu Reza dan juga saudara, ada 8 orang yang masih mendapatkan perawatan intensif dari tim medis dari RSUD Notopuro Sidoarjo, Jawa Timur. Rata-rata mereka mengalami patah tulang, terus juga ada gegar otak, terus termasuk juga tergencet dada. Karena kami juga memantau tadi beberapa pasien, beberapa korban yang datang dievakuasi dari TKP menuju RSUD ini memang kondisinya sangat parah begitu. Sempat juga kami melihat memang ada yang tergencet dari bagian dada ke bawah, sehingga harus mendapatkan perawatan intensif dari
pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit sendiri menyiapkan tenaga tambahan, tenaga medis tambahan tidak hanya di rumah sakit, tapi juga diterjunkan langsung ke TKP di pondok pesantren. Terdata ada 2 hingga 3 orang dokter, baik itu dokter anestesi maupun dokter bedah yang juga turut membantu proses evakuasi. Dan dari Dirut sendiri menyebutkan bahwa tim dokter ini juga ikut berpartisipasi mengevakuasi korban dari dalam reruntuhan gedung musola di ponpes tersebut. Reza. Ya, Alfian, tadi di Rumah Sakit Islam Siti Hajar juga disediakan krisis center untuk keperluan keluarga ingin mengetahui siapa-siapa saja korban di sana. Lalu bagaimana pemberlakuan di RSUD Notopuro? Ya betul, sama dengan di RS Siti Hajar, di RS Notopuro juga disediakan krisis center, termasuk juga papan informasi yang memang ini dapat diakses oleh semua keluarga maupun masyarakat ataupun kami awak media yang datang ke rumah sakit ini untuk mengetahui lebih lanjut detail dari data pasien atau data korban yang dievakuasi ke RSUD Notopuro. Di sini juga di belakang saya masih banyak keluarga yang masih menantikan begitu terkait keluarganya yang akan dievakuasi di sini. Karena dari 8 pasien atau keluarga atau korban yang dirawat di sini memang sudah ditemani begitu, didampingi dengan keluarga masing-masing, sehingga beberapa keluarga lainnya juga masih berharap cemas begitu, Reza, terkait evakuasi apakah ada keluarganya yang akan dibawa ke sini atau mungkin ke RS lainnya. Reza. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Alfian Rahman melaporkan langsung dari RSUD Notopuro. Sebelumnya dan Dimas Budi, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Selamat kembali bertugas teman-teman. Dan saudara, informasi soal seperti apa kondisi terkini di TKP di Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo Jawa Timur akan kami kembali perbarui untuk Anda usai jeda. Pastikan Anda bersama Breaking News Kompas TV. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV. Ada Wahid Mukaidori dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat siang, Wahid. Wahid, bisa Anda ceritakan seperti apa? Tadi kita mengetahui bahwa Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak sempat mengunjungi keluarga korban di sana. Lalu bagaimana dengan pencarian kini? Kita tahu bahwa alat berat juga belum bisa diterjunkan karena memang kondisi bangunan yang rawan. Bagaimana dengan kini pencariannya? Reza, selamat siang. Hari ini memang di belakang saya ada ribuan wali santri yang memang menunggu kepastian tentang kerabatnya, tentang siswanya, tentang anak-anaknya.
yang menunggu kepastian tentang kondisi saat ini. Saat ini memang di tempat kejadian perkara di pesantren Al-Ghazini di Buduran Sidoarjo memang sedang proses pendataan, kemudian proses verifikasi data dan segala macam, kemudian juga ada proses evakuasi yang memang sangat hati-hati karena tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dadak bahwa memang proses evakuasi ini butuh kehati-hatian, jangan sampai ketika proses evakuasi ini justru menimbulkan korban baru. Data yang kami peroleh pada saat ini 102 sudah teridentifikasi dan sudah dievakuasi ke beberapa rumah sakit. Kemudian yang terbaru ada 12 titik yang kemungkinan akan bisa dilakukan evakuasi. Dari bawah lokasi itu ada sekitar 7 korban yang sudah memberikan sinyal lewat handphone dan lewat suara-suara gitu. Ini masih proses terus dilakukan oleh tim Basarnas, BPBD dan seluruh tim yang berada di Sidoarjo. Semua pihak hadir ini dari pusat, dari provinsi dan dari Sidoarjo. Kemudian ini alat berat juga didatangkan dari berbagai kota, bukan hanya dari Jawa Timur, bahkan juga dari provinsi lain dalam rangka mengevakuasi korban yang masih ada di reruntuhan ini. Ini memang menjadi harapan dan doa kita semuanya, terutama pada wali santri yang ada di belakang saya. Ini semua memanjatkan doa, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan mereka akan keluarganya, anaknya, saudaranya yang sekarang ini belum teridentifikasi, memang segera diberikan kabar, ada kepastian. Memang kalau melihat jumlah wali santri yang ada di sini memang bisa kita lihat bahwa pesantren ini memang pesantren termasuk pesantren yang paling tua di Jawa Timur. Beberapa referensi bisa saya dapatkan bahwa ini pesantren ini berdiri pada tahun 1927. Bahkan ada referensi lain menyampaikan bahwa ini pesantren berdiri pada tahun 1920. Ini pesantren tua sehingga usianya sudah melebihi 1 abad. Sehingga brand pesantren ini cukup berpengaruh menyelenggarakan berbagai macam pendidikan di pesantren ini, mulai dari tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah atau madrasah sanawiyah, kemudian ada madrasah aliyah atau SMA setingkat SMK, kemudian ada perguruan tinggi Institut Agama Islam Al-Ghazini. Ya, di sini memang Al-Ghazini ini nama dari pendiri pendahulu. Jadi Al-Ghazini adalah pendiri pada tahun 1920-an itu, kemudian disebutkan menjadi nama pesantren yang cukup tersohor ini. Pesantren tua ini gak mudah disebut sebagai pesantren Buduran. Al-Ghazini itu sudah sangat melekat sekali, sehingga melihat kondisi saat ini banyak sekali masyarakat, banyak sekali handai tolan keluarga wali santri berdatangan di sini untuk memastikan, untuk mencari data, mencari informasi, sekaligus memberi doa. Mudah-mudahan apa yang terjadi pada saat ini bisa segera terselesaikan. Reza. Iya, Wahid, yang juga menarik perhatian saya adalah gambar di belakang Anda saat ini. Kalau kita ketahui bahwa memang lokasi ambruknya musola pesantren Al-Ghazini ini sudah disterilisasi, bahwa wali santri, warga ini diminta untuk menjauh dari lokasi. Bisa Anda gambarkan sejauh mana jarak antara Anda melaporkan saat ini dengan lokasi robohnya musola atau bangunan dari pesantren Al-Ghazini? Gedung ini adalah tempat belajar siswa tingkat sanawiyah, di posisinya sekitar kurang lebih 100 meter sampai 200 meter dari lokasi robohnya gedung. Di tempat ini digunakan sebagai posko BPBD, posko Basarnas, dan tempat di mana informasi-informasi dari wali santri untuk berkumpul di tempat ini. Memang mereka tidak diizinkan untuk mendekat ke lokasi karena ruas area yang disterilisasi makin meluas ke samping utara supaya ini menghindari adanya musibah yang kedua kalinya, mengingat kondisi gedung juga masih rentan untuk didatangi oleh banyak orang. Ini justru mengkhawatirkan. Oleh karena itu di lokasi ini, di lokasi saya ini selain banyak ribuan wali santri juga ada posko untuk instansi-instansi terkait yang melakukan partisipasi dan pencarian terhadap musibah ini, sehingga mereka tidak diperkenankan untuk mendekat ke lokasi tempatnya roboh, musola yang roboh itu, karena mereka juga banyak terjadi alat berat sehingga mengkhawatirkan nanti mengganggu keselamatan atau mengancam keselamatan jiwa para wali santri. Reza. Iya,
Wahid, tadi juga Anda menyampaikan bahwa ada 102 yang sudah teridentifikasi, 12 titik yang akan dilakukan evakuasi, 7 korban juga sudah memberikan sinyal, sehingga diharapkan juga memudahkan petugas untuk melakukan pencarian. Pencarian dilakukan secara manual. Seperti apa prosesnya di sana? Karena memang tadi seperti yang disampaikan juga bahwa sterilisasi wilayah dari bangunan yang roboh juga telah diperluas oleh petugas. Reza, saya tadi sempat melihat ke lokasi bangunan yang roboh. Memang posisinya agak sulit untuk memasukkan alat berat, sehingga untuk saat ini saya menggunakan manual. Proses pencarian itu dilakukan secara manual karena alat beratnya sulit masuk, sehingga perlu kehati-hatian. Jangan sampai nanti proses manual itu justru menimbulkan ancaman bagi siswa yang atau orang-orang yang masih diduga masih berada di bawah bangunan itu. Ini memang butuh kehati-hatian, karena yang penting menurut Wakil Gubernur Jawa Timur dan menurut Bupati Sidoarjo memang yang diutamakan adalah bagaimana keselamatan, bagaimana siswa atau anak-anak ini bisa diupayakan lebih dulu. Jadi bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya supaya bisa segera dievakuasi dan dalam kondisi selamat mudah-mudahan. Reza. Wahid, tadi juga disampaikan juga pencarian masih dilakukan secara manual karena mengingat bangunan atau di wilayah-wilayah yang juga cukup rawan begitu ketika memang alat berat digunakan. Pencarian manual dilakukan. Seperti apa sih di sana dilakukan oleh para petugas? Apakah kita ketahui bahwa memang yang roboh ini kan sebuah bangunan semen, tembok dan sebagainya ini cukup berat. Seperti apa nantinya para petugas ini melakukan evakuasi untuk menyelamatkan para korban di sana? Sepanjang yang saya pantau siang ini, tim dari berbagai institusi melakukan evakuasinya memang secara hati-hati karena tidak bisa menggunakan alat berat, sehingga proses pencarian, proses mengidentifikasi dan segala macam butuh kehati-hatian. Kemudian mereka menggunakan alat-alat yang seadanya yang sekiranya tidak mengkhawatirkan terhadap kondisi robohnya cuil-cuilan bangunan yang dirasa itu masih sangat membahayakan manakala ada penghuni yang ada di bawahnya. Jadi malam ini rencananya semua tim instansi dari berbagai pihak akan melakukan koordinasi terus-menerus. Tadi siang sudah, pagi tadi sudah, sore ini juga, dan akan dilanjutkan pleno nanti malam, bahwa seluruh instansi ini akan mencoba melakukan ikhtiar, melakukan upaya evakuasi dengan alat berat supaya segera bisa teridentifikasi dan bisa segera diketahui kondisi manusia atau siswa atau siapapun yang berada di bawah bangunan ini. Tentu yang utama adalah bagaimana agar keselamatan manusia diutamakan. Sekali lagi, keselamatan manusia diutamakan, sehingga kehati-hatian itu tidak ada maksud apapun kecuali jangan sampai proses evakuasi itu justru membawa korban berikutnya. Reza. Perlu kehati-hatian sesuai dengan instruksi dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil Dardak juga menyampaikan bahwa ini perlu kehati-hatian, harapan besar bahwa petugas bisa menyelamatkan korban yang juga tadi seperti yang disampaikan sudah memberikan sinyal, ada sekitar 7 korban yang sudah memberikan sinyal. Lalu bagaimana sebenarnya akses di sana, bisakah Anda gambarkan? Dan ketika memang ada korban yang terjebak, bagaimana dengan suplai distribusi misalnya konsumsi untuk bisa dikonsumsi oleh para korban yang memang masih terjebak hingga hari ini? Memang lokasi yang tadi dikatakan ada 12 titik itu sekarang masih sterilisasi, tapi berbagai tim dari berbagai pihak, BPBD, Basarnas, dan seluruh TNI Polri yang ada di lokasi ini melakukan berbagai upaya bagaimana agar mereka yang sudah memberikan sinyal itu bisa segera diketahui. Tentu dengan proses kehati-hatian tadi, karena kan alat berat tidak bisa masuk, sementara potongan-potongan bangunan yang memang cukup berat itu sebenarnya tidak mudah juga untuk dilakukan evaluasi, sehingga ini memang prosesnya butuh sangat serius, sangat hati-hati dan penuh dengan rasa was-was. Jangan sampai nanti apa yang mereka lakukan itu adalah bisa mencederai yang berada di bawahnya. Tapi begini, tadi Wakil Gubernur Emil Dardak menyampaikan bahwa coba tetap akan terus dilakukan upaya-upaya, misalkan pengiriman makanan, bahan makanan, kemudian memberikan berbagai fasilitas yang bisa memungkinkan membantu 12 titik yang dimungkinkan masih ada korban yang berada di bawahnya, supaya mereka sebisa mungkin bisa mengatasi kondisi yang memang sangat-sangat emergensi.
Ya, Wahid, Reza. kita juga berdoa bahwa cuaca juga mendukung ketika proses evakuasi dilakukan di sana. Karena memang ada 12 titik yang akan dievakuasi, di mana 7 korban diantaranya sudah memberikan sinyal. Lalu bagaimana dengan keluarga korban yang saat ini tempat Anda melaporkan, apa yang mereka bisa lakukan selain kita tahu bahwa doa itu sangat penting begitu dipanjatkan oleh keluarga yang memang mengetahui bahwa masih ada anggota keluarganya yang menjadi korban runtuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Hozi ini. Apa yang bisa mereka lakukan di sana? Wali santri yang berada di sini selain berdoa tentu berharap agar ketika dia berada di sini segera mendapatkan kabar kepastian tentang identifikasi. Karena mereka juga mencari tahu keluarganya, kerabatnya, bahkan orang tuanya yang tidak tega untuk hadir di lokasi diwakilkan oleh keponakannya, sepupunya untuk hadir di sini sekedar mencarikan info, karena mereka tidak diperkenankan datang ke lokasi tempat kejadian perkara karena disterilisasi, sehingga mereka berada di posko yang memang disiapkan oleh pondok pesantren mendekati ruang Basarnas, ruang BPBD, sehingga ketika nanti ada informasi terbaru dari instansi yang terkait mereka bisa segera diketahui, mereka segera mengetahui. Sejauh ini memang belum ada kabar kepastian itu karena pihak instansi terkait sendiri juga masih melakukan cross check data antara instansi yang lain, antara yang rumah sakit, ada antara yang BPBD, ada dengan Basarnas, jangan sampai mereka salah data. Ini yang dilakukan oleh petugas Basarnas dan tim-tim yang lain, melakukan kehati-hatian dalam mengekspos data. Wali santri berada di sini tentu juga penuh sabar, penuh dengan rasa doa mudah-mudahan kerabatnya, keluarganya, bahkan putra-putrinya masih bisa diselamatkan. Oleh karena itu mereka hanya menunggu bagaimana update. Setiap kali ada update maka orang tua akan melakukan identifikasi anaknya, alamatnya. Kemudian mereka juga akan meng-cross check dengan data-data yang ada di sekolah. Nah, sejauh ini memang belum bisa diterima dengan baik data-data itu karena memang pihak instansi pemerintah sendiri juga masih harus saling koordinasi, jangan sampai salah data, sehingga warga di sini tentu harus bersabar, harus menunggu bagaimana nanti pada akhirnya keluarganya yang sekarang lagi dalam proses pencarian ini mudah-mudahan bisa membawa kabar yang baik. Baik, amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Wahid Mukaidori melaporkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Hozi Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas dan tetap hati-hati. Dan saudara, terkait dengan robohnya bangunan di Pesantren Al-Hozi di Sidoarjo, Jawa Timur, saya akan memberikan informasi bahwa ada 92 korban yang tadi disampaikan oleh 2 jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Rumah Sakit UD Notopuro dan juga Rumah Sakit Siti Hajar. Ada 3 korban meninggal, tapi kami masih menunggu pihak atau otoritas yang bisa memberikan statement terkait dengan jumlah korban dari robohnya bangunan di Pesantren Al-Hozi Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi terbaru terkait dengan perkembangan evakuasi di Pesantren Al-Hozi ini dapat Anda saksikan di program-program kami selanjutnya. Untuk itu saya Muhammad Syahriza, pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.